Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryanda. Saya Faiki Abiurah. Saya Alis Kisatrialdi. Saya Taufikur Rahman. Di sini kami akan menjelaskan tentang listrik statis. Listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan benda. Muatan listrik tetap ada sampai benda kehilangan dengan cara arus listrik melepaskan muatan listrik. Listrik statis kontras dengan arus listrik yang mengalir melalui kabel atau konduktor lainnya dan mentransmisikan listrik. Muatan listrik. Setiap benda terdiri atas atom-atom. Sebuah atom terdiri atas inti atom dan elektron, sedangkan inti atom terdiri dari proton dan neutron. Proton merupakan inti atom yang bermuatan positif, sedangkan neutron merupakan inti atom yang tidak bermuatan. Elektron bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti atom. Hukum Coulomb. Jika kedua benda bermuatan listrik sejenis, maka akan saling tolak-menolak dengan gaya sebesar F, dan sebaliknya. Jika muatan listrik pada benda berbeda jenis, maka akan tarik-menarik dengan gaya F. Dari dasar itulah, hukum Coulomb menyatakan bahwa besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Kuat medan listrik dan flux listrik. Yang pertama ada kuat medan listrik. Apa itu kuat medan listrik? Kuat medan listrik merupakan besaran vektor. Kuat medan listrik oleh muatan positif arahnya menjauhi muatan, sedangkan arah medan listrik oleh muatan negatif akan menuju muatan. Jika sebuah listrik dipengaruhi oleh banyak muatan, maka besar dan kuat medan listrik di titik itu harus ditentukan resultannya secara vektor. Yang kedua ada flux listrik. Dalam kajian elektromagnetik, flux listrik merupakan jumlah banyaknya garis gaya dari medan listrik yang menembus suatu permukaan. Walaupun medan listrik digunakan untuk mendeskripsikan dan mengukur seberapa besar medan listrik pada jarak tertentu dari muatan uji. Energi potensial listrik dan potensial listrik. Istilah energi tentu sudah kamu kenal ketika duduk di kelas 10. Dalam kelistrikan, terdapat istilah energi potensial listrik dan potensial listrik. Yang pertama, energi potensial listrik. Energi potensial listrik atau energi potensial elektrostatik adalah energi potensial yang dihasilkan dari gaya-gaya Coulomb konservatif dan diasosiasikan dengan konfigurasi sejumlah muatan-muatan titik dalam sebuah sistem yang didefinisikan. Yang kedua, potensial listrik. Potensial listrik merupakan besarnya usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik positif sebesar satu satuan dari tempat tak terhingga ke satu titik tertentu. Potensial listrik dapat pula diartikan sebagai energi potensial listrik persatuan muatan penguji. Kapasitor merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Kemampuan kapasitor menyimpan muatan listrik disebut kapasitas kapasitor atau kapasitansi. Semakin besar kapasitas kapasitor, semakin besar pula muatan yang dapat disimpan kapasitor tersebut. Kapasitor ditemukan oleh Michael Faraday. Satuan kapasitor adalah Coulomb per volt atau dikenal dengan farad. Berikut penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penangkap petir. Yang kedua, pengumpul asap. Yang ketiga, mesin fotokopi. Kelima, mesin printer laser. Dan masih banyak lainnya. Di sini saya akan melakukan percobaan tentang listrik statis. Alat yang diperlukan: penggaris, potongan kertas. Langkah-langkah. Pertama-tama, penggaris digosok-gosokkan ke rambut. Lalu didekatkan ke kertas, maka kertas akan tertarik oleh penggaris. Itu salah satu contoh fenomena listrik statis. Ya, mungkin sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.